Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan YouTube channel Istana Langit Ketujuh. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan bahagia selalu. Amin amin ya robbal alamin. Jadi kali ini teman-teman ya, kita akan memberi solusi ya agar lahan kita atau tegal kita itu bersih dari rumput ya teman-teman. Memasuki musim kemarau. Jadi kalau masukin kemarau itu usahakan itu rumputnya itu dibasmi menggunakan tentunya obat rumput ya. Di sini kita menggunakan obat yang nanti dulu ya teman-teman. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya dulu ya, dan aktifkan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Istana Langit Ketujuh. Jadi gini teman-teman, biasanya teman-teman ya, kita kan usek kalau musim kemarau itu usek ya. Usek itu membersihkan rumput seperti ini teman-teman, dikumpulin kayak gitu, jadi bisa bersih. Nanti di musim penghujan langsung ditanemin, jadi kita nggak perlu nyari-nyari lubang gitu ya, karena banyak rumput gitu. Jadi itu usek itu membersihkan tuh. Tapi itu sebetulnya ada solusinya teman-teman. Jadi solusinya ya, ketika musim penghujan terakhir atau masukin musim kemarau atau yang namanya musim pancaroba teman-teman ya, dari musim hujan ke musim kemarau itu kan ada jedanya teman-teman. Mungkin hujan perpisahan lah namanya ya, hujan deres seperti kemarin itu hujan deres sekali, ada petir, ada geluduk dari mulai sekitar jam 9 pagi sampai sore teman-teman. Dikira itu kayak musim penghujan, ternyata setelah itu nggak ada hujan sama sekali sampai sekarang teman-teman. Jadi lahan saya ini sebetulnya mau ditanemin kacang hijau ya, tapi itu udah nggak bisa karena gini, tanahnya udah keras banget, nggak ada hujan gitu. Udah bersih kan lah seperti ini teman-teman. Jadi cara mengatasinya teman-teman, agar teman-teman nanti langsung musim kemarau langsung kita bisa hajar atau bisa tanemin dan tidak banyak rumput, yakni ketika ada hujan yang terakhir itu teman-teman ya, itu kita semprot seperti ini teman-teman. Kita basmi rumputnya ya, karena tanahnya kalau masih lembab kan mudah membunuh rumput-rumput ini. Kalau kering itu janganlah nyemprot, nggak akan mati, nggak maksimal itu obat herbisida atau apa itu, nggak ngaruh mungkin layu tapi bisa tumbuh lagi lah. Kalau lembab itu seperti ini bisa bersih sangat ini. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi basmi dulu rumputnya sebelum musim penghujan gini ya teman-teman. Jadi tidak seperti ini teman-teman. Ini aja contohnya ya teman-teman ya. Contohnya jadi seperti ini. Kalau tidak disemprot atau dibasmi menggunakan obat rumput ya. Jadi gini, ini yang kita semprot, nanti kita jalan-jalan lah sana-sana ya. Ini, tapi ini memang musim kemaraunya lebih cepat sih dari tahun kemarin, musim kemarin ya. Karena prediksi BMKG juga katanya, beritanya ya, infonya itu tahun ini emang itu musim kemaraunya lebih panjang. Jadi ini teman-teman, nah seperti ini, nah ya kan, ini tegal ladang milik teman kita. Nah ini teman-teman, ini coba ini kalau nanti musim penghujan mau ditanemin seperti apa, kan nggak bisa kalau ini ya ta? Harus nunggu nanti musim hujan baru disemprot
baru mungkin dioborin pakai apa ya biasanya LPG ya, dibakar gitu, itu memerlukan waktu teman-teman ya. Nah ini seperti ini kan gak mungkin ini langsung kita tanemin nanti ya. Jadi ini sebetulnya bisa dibasmi dulu seperti milik kita ini ya. Oh, bersih teman-teman. Nah harus di sebelum musim kemarau ya, karena apa? Karena biasanya musim kemarau itu dihiraukan ya rumput ini ya, biasanya ya dihiraukan, nggak dibasmi dulu. Kalau dibasmi dulu itu musim nanti memasukin musim penghujannya udah enak, tinggal kita tancap aja, tinggal kita tanam aja udah itu teman-teman ya. Gak perlu kita nyari lubang-lubang gitu buat nanam apa, masukin jagung atau kacang atau apa, tergantung kita yang nanam apa ya. Jadi seperti ini juga teman-teman, jadi kayak ini kan tuh rumputnya seperti ini. Kalau tidak dibasmi rumputnya dulu ya, harus dibasmi dulu teman-teman ya di musim kemarau ya, seperti ini. Jadi nanti mungkin ya mau dikowai atau apa ya, lebih enak juga ya kan, kayak gitu teman-teman. Jadi gini caranya ya, agar kita nyantai, kok nyantai sih lebih tepatnya, agar memudahkan kita ya untuk tanam di musim penghujan musim depan ya teman-teman. Udah tidak ada rumputnya seperti ini, jadi enak nanamnya ya teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman. Ini sebetulnya kacang hijau teman-teman. Jadi apalah, udah nggak dapat hujan sih. Jadi gini teman-teman, ini rumput nanti kita juga ngasih tahu ya, apa obat-obat yang digunakan buat ini basmi rumput-rumput ini macam ini. Nah ini juga teman-teman ya. Nah ini teman-teman lihat, kan harus dibasmi dulu teman-teman. Ini kan nggak bisa kalau ditanamin nanti kayak gini ya, seperti ini. Jadi seharusnya disemprot dulu, tapi ini udah kering tanahnya, kelembapannya itu udah, kadar airnya udah jauh lah, udah kering sangat, ini udah kering banget. Jadi seperti ini ya teman-teman, harus dibasmi dulu rumputnya. Jadi kalau rumput macam ini teman-teman, rumput ini namanya kalau di sini itu rumput lamuran teman-teman ini ya. Ini rumput lamuran, ini harus menggunakan herbisida ya. Pokoknya obat yang warna kuning teman-teman. Contoh ya, contohnya gempor, sidapos, atau yang lebih murah lagi ada itu namanya kopipas atau mandala kayak gitu teman-teman. Ini karena ini apa, paling mudah ini rumput ini, tapi kalau harus tidak ada jagungnya terus sudah tua gini. Kalau jagungnya muda nggak bisa, jangan, karena ikut mati jagungnya teman-teman ya. Jadi gitu, kalau rumput ini harus menggunakan obat yang warna kuning seperti gempor kayak gitu, tapi kan mahal ya, yang SL-nya tinggi itu mahal. Yang murah-murah saja ini kemarin itu menggunakan mandala teman-teman, harganya 65.000. Udah mati kayak gini. Ini udah mati ya, karena ini apa ya, gopok istilahnya kalau sama obat kuning itu. Meski SL-nya sedikit, cuma 240 kayaknya SL-nya itu, tapi udah bikin rumput ini mati ini. Kalau pakai narason atau obat yang hijau ya, ini nggak mati teman-teman yang rumput lamuran ini. Ini udah 2 kali soalnya, karena rumputnya ada seperti ini. Nah seperti ini rumput gemekan. Ini gemekan ini harus menggunakan herbisida ya, apa obat rumput yang warna hijau teman-teman, kayak macam narason atau noxon ya teman-teman, kayak gini ya, kayak ini, atau kayak ini juga lulangan. Kok lulangan, ini apa, laronan ya teman, laronan atau gemekan macam ini itu cukup menggunakan obat
yang hijau, jenis macam itu narason dan nokson teman-teman ya. Jadi kita ini ngobatnya 2 kali, pakai narason pertama dan keduanya menggunakan obat kuning, karena kalau kita hanya pakai narason itu yang mati itu ya kayak macam rumput tadi, gemekan, terus laronan, terus seperti ini juga yang kecil masih tumbuh ini. Nah yang ini juga mati, ini apa namanya, rumput apa ya namanya, plong-plongan apa sih, lupa ya, nanti inget-inget. Jadi gitu teman-teman ya, harus musim kemarau harus rumputnya dibasmi agar memudahkan kita pada saat musim penghujan atau musim berikutnya, musim tanam berikutnya teman-teman. Jadi gini, wah ini rumputnya lamuran semua teman-teman. Jadi menggunakan apa yang kuning, macam sidapas, macam gempur kayak gitu. Tapi ini yang paling murah, menggunakan mandala ini. Biasanya kopi pas itu 250 SL, ini menggunakan mandala 240 SL ya. Udah gini, karena menggunakan yang hijau itu nggak mati. Memang rumput itu beda-beda teman-teman ya, harus menggunakan yang beda-beda. Jadi gini, udah bener-bener bersih ya. Ini kalau nggak disemprot nanti musim penghujan bingung kita, usek segala macam apa ya, nggak akan selesai teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, ini tadi kayak inilah teman-teman ya, mati juga kan, kita pakai narason ini loh. Ini yang kecil-kecil tadi loh, kering semua. Yang ini loh namanya rumput apa ya kalau di sini, lupa saya, katrimas teman-teman kalau di sini namanya. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi cara agar kita tidak tidak usek, tidak mendadak usek atau mendekati di musim penghujan teman-teman. Biasanya mau mendekati musim penghujan, wala orang-orang pada di Tegal usek kayak gitu teman-teman ya. Berhari-hari kalau usek di Tegal kayak gini, di ladang kayak gini ya. Nah, mending gini teman-teman, kita itu dulu kita semprot di musim kemarau-nya ya. Tapi waktu ada hujan teman-teman, maksudnya musim pancaroba, artinya hujan terakhir lah, pasti bisa lah mendeteksi hujan terakhir itu. Karena setelah hujan itu terakhir itu biasanya itu memasuki musim kemarau itu kelihatan teman-teman. Maksudnya ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya ya angin kencang, terus kering ya. Kering gitu loh modelnya. Kering, panas teman-teman ya. Plus angin kencang, langit juga bersih, nggak ada mendung. Itu biasanya udah masukin musim kemarau teman-teman. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi lahan kita itu dibersihkan, diobat dulu teman-teman ya rumputnya, biar kita tidak kepayan lah nanti di waktu itu mau tanam di musim berikutnya ya teman-teman ya, musim hujan berikutnya. Jadi harus dibasmi dulu rumputnya. Jadi gitu teman-teman ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya, dan aktifkan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Istana Langit ke-7. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.